Oke, begitu sudah dapat langsung diskusi di tempat itu tentang apa? Skillnya untuk mempresentasikan nanti itu tentang apa? Dan apa kaitannya dengan literasi? Gimana nih Bu? Mana nih? Adik-adik nih. Jadi kemampuan, pengetahuan, pembelajaran, pengalaman, semakin banyak yang didapat, semakin tapi dia dikasih kado kayak masih ketidaktahuan. Jadi ketika ada yang dijadikan ilmu itu membuat kita menjadi membuat tembok itu jadi lebih rendah ya. Maksudnya itu jadi seperti tumpuan agar kita melihat dunia lebih luas. Punya yang lihat sendirian orang-orang ikutin arus ya. Kayak robot itu nah. Jadi sekarang bukan psikopat sih. Lah kan sekarang itu kan banyak robot yang sudah bisa mengalahkan Oke, 1 menit lagi. Enggak, Pak. Langsung sepakati wakilnya yang akan berbicara. Apa deh? Kemampuan mengelola informasi yang memecahkan masalah. Nah, orang itu sama nggak tahu ini nggak tahu maksudnya dia datang ke sini apa. Padahal apa tuh? Dan ini juga nggak tahu maksudnya apa. Bukan ini. Wawasan kita semakin besar, peluang kita untuk melihat dunia yang lebih luas, sehingga tembok yang tadi tinggi bisa kita lewati. Oke, kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan? Wah, yang depan duluan nih. Siapa yang akan bicara? Sudah disemangati? Ayo, siapa yang mau semangati dulu? Saya maunya satu orang yang tunjuk. Harus berjuang keras. Harus memutuskan satu orang. Untuk ambil kacamata dulu deh. Kalau tunjuk semua berarti belum ada yang menurunkan ego untuk ya udah kamu aja. Nah, itu yang penting dalam kolaborasi. Siapa yang mau presentasi? Yang ini tadi dulu. Banyak, silakan nama dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Martin. Tim saya akan memperlihatkan gambar yang kami dapatkan potongan gambar tadi. Saya juga tidak kenal sama teman-teman kami karena kami dapatkan gambar ini kami jadi satu tim. Tim kami sudah memutuskan, termasuk saya juga sudah meneliti tentang apa gambar yang kami dapatkan. Potongan gambar ini menceritakan ini berkaitan dengan literasi ya. Kalau saya menurut saya tentang literasi, potongan gambar ini ada banyak masyarakat di sini yang melewati satu gerbang pintu yang menuju lika-liku perjalanan. Kemudian satu lagi ada satu orang yang memegang kapak. Bisa kalian teman-teman lihat, ada memegang kapak yang dihadapinya adalah tembok, tapi jalan yang mereka akan melewati adalah lurus. Menurut saya, sebagai bahan literasi, ini adalah gambaran media sosial kita yang sekarang rame-ramenya kita membuat akun status di media sosial. Masyarakat kita sampai bayi ya, bayi pun sekarang punya akun media sosial. Keluarga kita, tim kita semuanya punya akun media sosial. Yang pastinya akan jalannya bagi-bagi melewati gerbang ini tidak mempunyai prinsip menurut saya. Yang penting dia mereka berjalan sama-sama satu gerbang. Yang satu lagi adalah seorang yang memegang kapak. Dia akan mungkin menghancurkan gembok ini, tapi jalan yang mereka dapatkan itu lurus, tidak berbelok-belok, tidak melewati rintangan, tantangan. Nah, di sini saya dapat melihat satu yang mempunyai prinsip akan membutuhkan satu tembok besar, kemudian satu orang yang mengikuti haluan, dia akan kesulitan untuk menelusuri jalan yang berkali-kali. Terima kasih, saya
Salut. Salut. Kasih kelompok yang depan ya. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Kasih kelompoknya. Salut. Oke, setuju semua ya. Nanti kalau nggak setuju nggak habis-habis. Kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi? Yang ini duluan. Yang ini siapa? Yang akan berbicara udah disepakati. Lihatin gambarnya teman-temannya. Ya, di situ aja. Kita sama-sama biar. Izin menerangkan gambar yang dari kelompok kami. Di sini terlihat ada 2 orang di belakang tembok. Nah, yang satu itu dia berada di bawah, kemudian yang satu lagi di atas. Nah, di sini kami sepakati bahwa ilmu itu membuat dunia itu lebih terang. Di mana yang tidak memilih untuk mencari ilmu atau membaca buku, dia akan berada selalu di belakang tembok tersebut. Selanjutnya untuk yang memilih untuk menambah wawasannya, membaca dan membaca lebih banyak buku, dia akan menjadikan ilmu itu sebagai tumpuan untuk dia melihat dunia lebih luas. Quote-nya adalah membaca adalah jendela dunia. Kasih kelompoknya. Salut. Oke, selanjutnya Siapa lagi ayo? Yang sini deh tadi kayaknya. Siapa yang mau presentasi? Sudah ditunjuk Sandy? Ayo slide Sandy ada nggak? Sandy tadi udah terdengar suaranya. Sandy aja. Oke, silakan. Terima kasih. Boleh yang lain kalau mau lihat itu gambar apa? Ya, kami dapat gambar bertuliskan beberapa kata. Ya. Nah, ini adalah yang berbahasa Inggris ya. Ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan kalau ke kelompok kami, di mana titik utamanya adalah skills. Oke. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pengalaman membaca kita dan nanti outputnya adalah menulis, yuk kita simak. Jadi dari kemampuan membaca, nah pertama kita akan mendapatkan informasi. Informasi itu kita pilih, kita pilah yang sebaiknya kita kudap, kita simpan, gitu ya. Karena itu nanti akan menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita. Belajar untuk apa? Untuk menjadikannya sebagai pengalaman. Kemudian dari pengalaman si penulis, oke, itu akan membuat kita menjadi mampu untuk membaca, kemudian menuangkannya sebagai ide. Lalu dari kemampuan itu menjadikan kita bertumbuh, menjadikan kita berkarya dari bacaan-bacaan kita, sehingga itu akan melatih kita membaca, kemudian menulis, membaca, menulis, menjadikan kita sebagai seorang yang kompeten. Nah, tadi berdasarkan cerita teman-teman dari kelompok kami, ternyata ini adalah generasi muda yang suka membaca Firsa Bersari, suka membaca Paul Chandra, suka membaca puisi dari Sapardi. Nah, dari pengalaman membaca itu akhirnya kita tahu diksi, rima, narasi yang digunakan agar itu bisa kita adaptasi menjadi sebuah karya kita. Terima kasih. Oke, selanjutnya mana lagi yang itu ya? Oke, Uzaifah, siapa yang akan ngomong? Kelompok Uzaifah. Oke, silakan. Ayo kita dengarkan sama-sama. Boleh Ya, gambarnya boleh dilihat dulu gambarnya teman-teman. Nah, potongan gambar ini adalah potongan gambar yang memperlihatkan lampu baca yang sedang membaca. Jadi sebagaimana kita tahu, lampu itu kita anggapnya melambangkan cahaya ya. Kita ini buta, kita melihat karena ada cahaya. Jadi ibaratnya adalah kita itu buta selama kita tidak membaca. Itulah yang bikin lampu itu. Jadi kami menggambarkan lampu inilah diri. Jadi diri itu bercahaya, bisa menunjukkan jalan, bisa melihat jalan karena membaca. Sesimpel itu aja.
kasih. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut. Satu kelompok lagi ya. Oke, silakan. Siapa yang akan berbicara? Ya, silakan Pak. Ini dari makna dari gambar tersebut kan tentang literasi. Nah, sebelum yang itu kita harus memahami apa tujuan dari kedatangan yang dari salah satu dari yang pohon dari yang manusia itu. Jadi kita jangan gegabah. Pokoknya kita jelasin yang dijelasin sama orang tersebut. Pemahaman dari pokoknya dari yang orang yang kedatangan. Boleh. Apa kaitannya dengan literasi? Nah, jadi kan kita tahu bahwa literasi itu adalah kemampuan mengolah informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan. Nah, sebenarnya ini simpel, hanya kesalahpahaman. Kita tidak tahu kalau kita tidak membaca, kita tidak memahami, kita tidak tahu. Kalau hanya melihat gambar yang manusia membawa parang, membawa apa, sedangkan yang pohon menyembunyikan buahnya. Sini kan ada saling ibaratnya itu ada pandangan negatif. Pohon berpandangan bahwa yang orang itu akan menebangnya, padahal ingin memberikan hadiah. Nah, karena di sini kapaknya dibuat pita. Nah, jadi menurut kami kita harus memahami dulu. Dengan literasi kita mampu mengolah informasi yang kita dapatkan, kita olah dan kita gunakan untuk memecahkan masalah kehidupan kita di sehari.